Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Sampai banget melihat ini, melihat nyanyi tadi, saya yakin Pademangan siap, Pademangan bisa akan terlaksana oleh masyarakat Pademangan. Pertama-tama sama-sama kita hormati dokter kita, Puskesmas Pademangan, Dr. Okso, kemudian jajarannya, dokter jadi dokter Birada, dokter apa yang lain, kemudian di sini juga Pak Cahyo selaku kasih terserah Kecamatan Pademangan, kemudian Bapak Ibu Kader Posyandu yang saya hormati dan saya banggakan. Ini alhamdulillah ya, kebahagiaan bagi masyarakat kalau seandainya masyarakat punya semangat untuk memberikan kita sehat semuanya. Jadi kita tahu bahwa Posyandu ini merupakan salah satu upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat, ya, dilaksanakan oleh masyarakat untuk masyarakat. Nah, kalau ini berjalan dengan baik, insya Allah masyarakat kita akan sehat. Apalagi hari ini ada pelatihan yang katanya ada 25 dari kalian ya, keterampilan yang akan yang bisa, yang wajib diketahui dan dipraktekkan oleh kader-kader Posyandu kita. Ya, ini tadi barusan saya ngomong sama dokter Okso, ini kalau begini terus bisa-bisa dokternya nggak laku ya, jadi dokter kader-kader Posyandu semua. Kenapa? Karena sudah mengerti tentang arti kesehatan. Ya, jadi untuk memberdayakan masyarakat ini itu perlu ada pendidikan dan pelatihan. Ya, nah nanti ibu juga setelah ibu tahu pengetahuan dari dokter-dokter kita ini, praktekkan ke masyarakat dan diajarkan masyarakat. Ya, minimal dasar-dasar kesehatan ya itu diketahui oleh warga kita, diketahui oleh masyarakat kita. Saya tahu yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang biasa memberikan informasi kepada warganya. Ya, jadi Posyandu itu kita tahu pernah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat dan dibimbing oleh instansi terkait, dalam hal ini Puskesmas dan para tenaga kesehatannya. Jadi oleh karena itu yang jelas Posyandu ini kalau berjalan dengan baik, ya kita kan biasanya anak-anak kecil kita timbang kita berikan asupan vitamin dan segala macam. Nah, itu pasti akan mengurangi tingkat kematian anak dan bayi. Kenapa? Karena yang kedua biasanya ada Posyandu, dan bahkan orang tua pun saat ini juga ada Posyandu lansia, ya, yang juga merawat orang-orang tua kita. Jadi katanya kalau yang tua dicek berapa tekanan darahnya, kemudian berapa kadar gulanya, berapa kolesterolnya, asam uratnya. Nah, kalau kita sudah tahu, tentu kita bisa menjaga, memperkirakan apa yang boleh kita konsumsi dan apa yang tidak boleh kita konsumsi. Misalnya kadar gulanya sudah diabetes di atas 200, ya jelas ditinggalkan yang namanya kita mengkonsumsi glukosa, ya, kita tinggalkan mengkonsumsi gula, nah yang manis-manis. Nah, kecuali kalau misalnya kadang-kadang, kalau misalnya sebenarnya sekarang ini kata kalau di kantor-kantor yang manis itu gampang, kita minum air putih ini akan bisa manis kalau kita melihat yang manis. Jadi itu ya. Jadi teknisnya salah satunya seperti itu. Kemudian di Posyandu tentu juga diajarkan bagaimana
perbaikan gizi bagi masyarakat kita. Jadi oleh karena itu pemerintah ya sudah melalui puskesmas yang memberikan bantuan kepada masyarakat seperti ada pemberian makanan tambahan, kemudian ada kesehatan ibu dan anak KIK ya, kemudian ada lagi pelayanan KB keluarga berencana, kemudian ada imunisasi dan penanggulangan penyakit diare. Jadi oleh karena itu ibu-ibu ya terus kita jaga wilayah kita ya, terus kita bangun masyarakat kita, warga kita peduli pada mereka, kita sayangi mereka, kita jaga kesehatan mereka. Apalagi saat ini ya ibu sebagai kader kesehatan, saat ini kita di Jakarta Utara dan secara khususnya ya khususnya Pademangan, Jakarta Utara dan umumnya DKI Jakarta serta provinsi-provinsi lainnya, ini tingkat penderita DBD kita meningkat ya, DBD kita meningkat. Kenapa? Ya karena memang peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau panas, jadi di mana selama ini kan nyamuk itu kan mengalami inkubasi, ada tempat pemijahan atau tempat menetas yang telur di tempat-tempat air yang bersih. Nah, tempat air tadi tidak kita buang ya, seperti di kaleng-kaleng bebas, kemudian di atap-atap rumah, di pembuangan air di kulkas, pembuangan air di dispenser, lupa kita buangnya. Nah, disitulah berkembang biaknya jentik nyamuk tadi. Nah, itu kalau kita buang jentik-jentik tadi, kita musnahkan jentik-jentik tadi, itu akan memutus mata rantai perkembangan dari nyamuk tadi. Dan itu lebih baik daripada kita melakukan fogging. Kalau fogging itu yang mati itu hanya nyamuk dewasa. Nyamuk yang ada di tempat-tempat nyamuk bersarang itu tidak mati, dan akan tumbuh lagi nyamuk kader-kader berikutnya. Nah, kemarin ini kita di rapat Katorjam informasi dari Bu Dokter, ternyata yang PE-nya positif ya, yang PE-nya positif itu di sekolah-sekolah. Kalau seandainya guru-guru anak-anak dari anak-anak ibu disuruh oleh guru-gurunya untuk membersihkan sekolah tempat belajar, jangan diprotes ibu ya. Kenapa? Itu adalah untuk menjaga anak-anak, kesehatan anak-anak ya. Jadi upayakan Jumantik Mandiri ini selain di sekolah-sekolah juga kita di rumah-rumah ya. Jadi oleh karena itu selain kita meningkatkan pembinaan sosial kita juga meningkatkan pemberantasan sarang nyamuk di wilayah kita. Jadi semoga kita sehat ya. Agama kita pun menyuruh kita untuk sehat. Ya misalnya di puasa itu menjadikan sehat tanpa lewat kasih ya. Jadi itu salah satu bentuk dari menjaga kesehatan kita. Nah, berpuasalah kamu akan sehat, itu salah satu. Kemudian anaza faktu minar iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, itu sudah diajarkan semuanya. Misalnya di dalam agama, misalnya kan kebiasaan kita ibu mau ngasih makan anaknya, misalnya kadang-kadang itu di dalam agama dilarang itu. Kita tidak pernah menjalankan perintah agama saja seperti itu, dan disuapkan pada budak yang kita pulau dari itu selain droplet ya droplet dahak kita segala macam, dan juga kalau dari udaranya kita mengeluarkan karbon dioksida dan menyebabkan sakit pada kita. Itu salah satu contoh. Kemudian kalau misalnya kita setiap makan disuruh bercuci tangan, ya kita laksanakan harus seperti itu. Jadi mungkin lebih baik supaya ibu tidak bosan, ya kita silakan pada dokter kita nanti memberikan
penjelasan yang lebih jelas dalam penanganan masalah COVID-19. Demikian, Ibu, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita ini dengan pertemuan yang saya akhiri sambutan saya ini dan kita buka pelatihan kita pada ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara latihan Adel Perjalanan Kecamatan Pertimbangan